Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya, mamis? Semoga selalu sehat dan bahagia terus ya. Video kali ini aku mau bersih-bersih ruangan multifungsiku di kontrakan. Ruangan multifungsi. Karena di ruangan ini biasanya buat tidur, makan, main anak-anak, nonton gitu. Hari-hariku lebih sering dihabiskan atau beraktivitas di ruangan ini. Ini ruangannya cuma luasnya sekitar 2,7 meter persegi. Alhamdulillah ini juga dilengkapi dengan jendela ya buat sirkulasi udara. Jadi udara untuk keluar masuk itu enak gitu. Alhamdulillah. Ini rumahku ini dapat 4 sekat gitu ya. Sebenarnya ini nih kontrakan seperti biasanya, cuman dibagi 4 sekat tapi tidak ada pintu gitu. Sebenarnya kita bisa tambahin sama pintu atau gorden gitu ya untuk nutupin. Cuman aku nggak kasih karena terkesan lebih sempit gitu kalau aku kasih. Jadi aku biarin aja los sampai dari depan ke belakang supaya lebih terang gitu ya. Ini aku lagi mau ganti spray. Anak-anak karena aktivitasnya sering di sini kan, sering loncat kasur, lari-lari gitu kan di kasur. Jadi harus rajin, harus rutin ganti spraynya. Nah ini alhamdulillah nih anak-anak juga anteng ya ngeliatin mamanya. aku pas ngeliat video ini, pas hasil recordnya, kok aku jadi ketawa-ketawa sendiri lihat anak-anak anteng gitu. Sejak pandemi itu di ruangan paling depan itu biasa dipakai buat suami WFH ya. Jadi anak-anak jarang main di depan karena kan WFH kadang butuh Zoom meeting atau misalkan harus tenang gitu ya kalau untuk suami kerja gitu. Jadi makanya anak-anak lebih sering di ruangan tengah ini gitu. Setelah ngelepasin spray, pertama itu aku sapu dulu bagian pinggir-pinggir kasurnya. Biasanya kan di pinggir-pinggir itu suka debu dari luar kan, apalagi jendela dari kamar ini selalu kebuka gitu. Cuman aku nggak bisa angkat kasurnya untuk nyapu bagian bawah karena kasurnya cukup lumayan berat gitu. Jadi di pinggir-pinggir aja deh. Ini anakku seneng banget kalau setiap aku ganti spray pasti naik kasur kayak gini. Biasanya abangnya juga ikutan naik terus loncat-loncat, tapi abangnya lagi fokus nonton. BTW anaknya ada yang sama kayak gini juga nggak, moms? Jadi setiap ganti spray dia juga ikut juga ikut seneng gitu ngebantuin. Kayaknya ini pas waktu aku lagi nyopotin karet-karet di pinggir spray yang lama ya, kemudian dipindah ke spray yang baru. Ini setiap pinggir spray itu aku kasih karet gitu supaya kalau misalkan anak-anak loncat itu nggak begitu geser spraynya atau nggak kebuka kayak gitu. Kan lumayan ya moms kalau setiap anak-anak main di kasur loncat gitu kan harus ngerapihin kasur. Jadi sehari harus berapa kali kan, capek ya. Jadi dikasih karet gini solusi banget buat aku. Sebenarnya hari ini tuh aku mendengar berita sedih gitu ya. Dengar kabar dari tetangga yang positif, kemudian ada teman online juga yang positif gitu. Kayaknya yang biasanya nggak pernah kita dengar gitu kan. Bahkan sekarang orang-orang terdekat kita pun jadi ikutan positif gitu. Kalau di tempat mami semua ini gimana keadaannya ya? Semoga selalu sehat ya, tetap jaga kesehatan, jaga imunnya terus supaya tetap tinggi, alias kita tuh jangan sampai capek banget ya. Memang sebagai ibu rumah tangga nggak ada yang nggak capek, cuman kan kita harus tetap jaga kondisi tubuh kita gitu ya. Ibu pun juga butuh istirahat gitu, imunnya juga tetap harus dijaga gitu. Nah kalau ini bagian yang setiap hari aku selalu rapiin. Kenapa gitu? Karena ini di bagian lemari-lemari ini tuh anak-anak suka
main gitu kan, atau suka ngambil bukunya atau naruh-naruh mainannya ke atas lemari gitu, karena ruangan aku cuman ya segini aja gitu kan, kemana lagi ke aktivitas mereka gitu kalau bukan di daerah sini. Jadi makanya harus dirapiin setiap hari ya, walaupun nanti juga bakal diberantakin kan, karena kan setiap hari. Yang penting judulnya dibersihin dulu gitu. Ya terserah mereka nanti kalau mau mainnya gimana, soalnya kan nggak bisa dibatasin ya anak-anak tuh mau main apa, mau ini mau itu, karena kan udah nggak bisa main keluar lagi kan, harus di dalam rumah. Jadi ya kita sebagai ibu kan harus sabar-sabar ya ngelihat rumah berantakan kenapa, tandanya mereka sehat aktif nih, jadi syukurin aja berantakannya. Ngomong-ngomong, hari ini cerah banget ya, itu sinar mataharinya sampai mentereng gitu ke dalam rumah gitu, alhamdulillah. Kalau yang punya cucian jadi bersih, jadi cepet kering maksudnya. Nah ini aku mau ngerapihin dulu bagian buku-bukunya. Anya itu suka banget sama buku, abangnya juga. Jadi kalau misalkan habis ambil buku ya taruhnya asal masuk aja gitu. Kalau kita kan sukanya disusun gitu, dari yang paling gede ke yang kecil gitu. Ya walaupun nanti diberantakin lagi, balik lagi. Nggak apa-apa, yang pertama disusun dulu, dirapihin dulu, biar moodnya bagus buat ngerjain yang lain. Betul kan momis? Ini baru juga mau diberesin, tapi Anyanya udah nyomot satu buku lagi. Dia sekarang itu suka banget sama buku Iqra yang abangnya baca, karena kan abangnya nggak kasih ya buat dipinjemin ke Anya, khawatir nanti robek gitu, karena Dehan lagi suka ngaji gitu kan setiap maghrib. Jadi dia kalau misalkan ketemu Iqra gitu kayak wah nggak dapet sama abang gitu, dia ngebacain gitu, dia mainin Iqra abangnya. Kayak gini nih contohnya, abangnya nggak kelihatan, jadi maksudnya abangnya nggak ngeh, jadi dia tetap ngelanjutin itu. Pas waktu abangnya udah ngeh, dia ambil langsung gitu sama abangnya. Sebenarnya ada satu Iqra lagi yang hardcover gitu ya, jadi bentuknya tuh agak tebel gitu, jadi bisa buat Anya pakai buat dia ngeliat gambar atau buat sekedar ngebolak balik bukunya, karena kan covernya tuh agak keras. Tapi Anyanya nggak suka, dia tuh suka setiap mainan yang dimainin abangnya, dia mau ikut main juga atau mau ikut gabung kali ya gitu buat main bareng gitu. BTW buat mamis yang kembali lagi ke channel aku, terima kasih ya sudah ngeklik video ini. Atau buat mamis yang baru bergabung, welcome. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi buat share tips atau misalkan vlog harian aku yang mungkin bisa bermanfaat buat mamis juga. Nah ini aku udah selesai buat nyapunya. Abis ini Anyanya pupuk, jadi aku bersihin dulu. Abis itu aku lanjut ngepel, tapi ngepelnya aku nggak record. Abis itu Anyanya bobo, jadi pas waktu Anya tidur aku bisa lanjut masak ke dapur. Ini mau masak baceman tempe tahu dan favoritnya Pak Su sama Dehan. Dia tuh suka banget sama yang tempe bacem karena kan manis gitu ya. Katanya orang Jawa itu diidentik sama yang manis-manis, masakan manis-manis. Memang bener ya Mam ya, karena aku orang Sumatera jadi aku nggak tahu. Jadi ini nih kayaknya stok wajib gitu yang ada di kulkas, kalau misalkan anak lapar tinggal digoreng kayak pengganti nugget aja gitu.
Ini aku blendernya pakai chopper aja karena blendernya nggak punya. Jadi hasil dari blenderannya itu agak kasar, tapi menurutku untuk baceman ini bumbunya kalau kasar itu lebih masuk gitu, lebih keras, lebih nempel ke tempe tahunya. Jadi pas waktu digoreng itu lebih berasa gitu. Terus untuk tempenya ini aku goreng dulu. Ini aku inisiatif aja sih, karena tempenya itu kan masih baru ya, baru dibeli dari pasar, jadi kayak masih belum matang gitu, kayak masih apa sih namanya, belum padat isinya. Jadi belum padat isinya, jadi aku goreng dulu supaya nanti kalau pas dibacem jadi nggak hancur. Tadi ini bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, sama ketumbar. Terus nih aku kasih asam jawa, terus kasih daun-daun salam sama serai, ketumbar. Terus ini terakhir gula merah. Iya, satu lagi kecap. Terus ini aku kasih sekitar 1,5 gelas air buat ngerebus tempenya. Hari ini menu masakan rumahan Mamis apa nih? Kalau aku cukup ini tempe, terus nanti mau goreng lele crispy buat anak-anak. Kebetulan Anya juga sudah nggak mau lagi makan bubur ya, jadi udah makan makanan keluarga. Nah ini bumbu bacemnya sudah komplit, tinggal cemplungin tempe yang sudah aku goreng tadi. Terus nanti ini aku mau tambahin beberapa biji tahu gitu ya. Tahunya habis aku cuci langsung aku cemplungin aja, nggak perlu direbus-rebus atau digoreng dulu sebelumnya. Nah ini Anya udah bangun tidur, jadi langsung disamperin sama abangnya, jadi langsung diajak main sama abang. Ini kalau misalkan gak ada abangnya, terus bangun tidurnya gak ada mama atau siapapun ya di sebelahnya, pasti nangis. Tapi ini untung abangnya inisiatif, langsung ngajakin main, jadi gak nangis deh. Oke, sekian dulu dari aku untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Mamis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Bye. Assalamualaikum.